Renungan hari Minggu biasa Minggu 17 September 2023, Pekan Biasa ke-24. Belas kasihan dan pengampunan dari Allah dan manusia harus diwujud nyatakan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesus bin Sirak bab 27 ayat 33 sampai bab 28 ayat 9, dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7 sampai 9, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, setiap orang menghendaki hidup baik, aman dan damai dengan siapa saja, dengan lingkungannya, masyarakat sekitar, dan alam. Bacaan-bacaan suci hari ini berbicara tentang belas kasihan dan pengampunan dari Allah dan manusia harus dinyatakan. Kitab Putra Sirak menyebutkan pesan Allah kepada manusia untuk menciptakan suasana pengampunan, perdamaian, dan beberapa hal disebutkan secara konkret agar dihindari oleh manusia, yakni tidak boleh balas dendam, sebab manusia harus takut terhadap pembalasan bukan dari sesamanya tetapi dari Allah sendiri. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Dan tuntutan yang kedua adalah memberikan pengampunan kepada sesamanya. Sebab Allah pun adalah Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni kesalahan manusia. Tindakan ini diwujud nyatakan secara konkret dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Petrus tampil dan menyatakan kepada Yesus, "Sampai berapa kali saya harus memberi pengampunan kepada saudaraku yang berbuat dosa? Apakah hanya sampai 7 kali?" Terhadap pernyataan ini, Yesus memberikan jawaban. Bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pertanyaan Petrus ini mengungkapkan keraguan-raguan akan misteri terdalam dari pengampunan. Petrus berpikir bahwa pengampunan itu ada batasnya, yakni hanya 7 kali. Sikap keraguan Petrus ini akhirnya dijawab oleh Yesus dengan 2 pernyataan. Pertama, pengampunan tidak mengenal batas waktu. Pengampunan harus diberikan oleh manusia tanpa batas. Cinta yang dialami oleh manusia juga tanpa batas. Demikian cinta manusia terhadap sesamanya juga tanpa batas. Kedua, Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Murah dan Allah pengampun. Ia rela mengampuni manusia yang mengakui kesalahannya. Ia memberikan ampun atas manusia yang rendah hati dan memohon belas kasihan dan pengampunan. Dan hal ini terjadi dalam kisah tentang Raja Allah yang murah hati memberikan pengampunan setelah ada permohonan untuk diampuni. Allah tidak menghendaki manusia balas dendam seperti manusia yang kurang memiliki hati untuk berbelas kasih. Setelah ia dibebaskan dari Allah, dia akhirnya
tidak mau membalas, tidak mau mengakui kesalahan sesamanya, malah memberikan hukuman. Allah akhirnya mencabut belas kasihannya dan memberikan hukuman yang lebih siksaan, yang lebih kepada orang yang tidak mau berbuat dan memiliki hati untuk mengampuni sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, dari semua kenyataan ini, Santo Paulus merefleksikan ungkapan cinta yang nyata dengan mengatakan, Tuhan mencintai kita dengan cinta kasih yang paling tulus ikhlas. Maka apa balasan kita? Jawabannya adalah baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Maka kita harus memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pengampuni, mau mengampuni dan mau diampuni. Di sini Paulus mengajak kita agar bersikap rendah hati dan menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan rancangannya. Kristuslah yang akan menyempurnakan hidup kita melalui misteri salib. Karena itu saudara-saudari, mari dengan rendah hati kita berusaha untuk menciptakan suasana damai dengan sesama, pengampunan dengan sesama. Dan kita berusaha untuk menghadirkan suasana hidup kita dalam kasih, kedamaian, sukacita dengan semua orang. Semoga kita mampu mewujudkan misteri damai yang dibawa oleh Yesus bagi kita.